Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak Laskar Ngarit. Hari ini hanya ada satu pertanyaan dari peternak, namun saya jabarkan menjadi 10 poin penting. Jadi pertanyaannya adalah untuk treatment postpartus ya, yakni injeksi atau terapi setelah sapi melahirkan, itu yang diinjeksi induknya saja atau pedetnya juga. Dari pertanyaan ini saya kembangkan menjadi 10 sub penjelasan Laskar Ngarit. Apa saja? Yang pertama masa kebuntingan sapi, yang kedua proses kelahiran, yang ketiga masa involusi uterus atau masa nifas, oke? Yang keempat, faktor-faktor kesembuhan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan masa involusi uterus, oke? Yang kelima, birahi pertama atau birahi kedua dikawinkan. Yang keenam adalah kapan harus diberikan obat cacing, Laskar Ngarit. Yang ketujuh, kenapa sih sapi harus digenjot nutrisinya, terutama bunting, menyusui, dan setelah melahirkan, oke? Yang kedelapan, bagaimana cara deteksi birahi. Yang kesembilan, faktor-faktor keberhasilan inseminasi buatan. Dan yang kesepuluh adalah jangan lupa faktor rezeki. Jadi Laskar Ngarit, dari satu pertanyaan peternak tersebut kita bisa menjabarkan menjadi 10 sub pembahasan Laskar Ngarit. Jadi buat jenengan yang mau breeding, yang sedang breeding, atau yang menemukan berbagai macam permasalahan di kandang, terutama masalah breeding, silakan simak karena video ini cocok buat Anda. Siap Laskar Ngarit, sebelum saya lanjutkan jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share video ini ya, supaya video ini menyebar dan kita semangat membuat konten. Oke, dari pertanyaan untuk treatment postpartus yang diinjeksi induknya saja atau pedetnya juga. Nah, Laskar Ngarit harus tahu bahwa treatment postpartus adalah treatment yang dilakukan atau suntik kesehatan yang dilakukan setelah sapi melahirkan, 1 sampai 2 hari setelah sapi melahirkan, Laskar Ngarit. Kenapa kok kita harus melakukan treatment postpartus pada induk yang habis melahirkan ya? Jadi kebutuhan induk ini sangat beragam ketika melahirkan. Yang pasti dia kehilangan energi, dia kehilangan gula, dia kehilangan kalsium, terutama 7 bulan terakhir kebuntingan Laskar Ngarit. Terutama dalam proses kelahiran yang dibantu tangan manusia, yang anaknya terlalu besar, di sini muncul perlukaan-perlukaan. Jadi perlukaan-perlukaan ini tidak boleh berlebihan karena sangat mempengaruhi nanti ketika sapi ini masuk masa nifas atau masa involusi uterus. Oke, itu. Nah, tujuannya dilakukan treatment postpartus adalah segera memperbaiki, mengembalikan kondisi induk yang kelelahan, kecapean, luka, kesakitan agar segera fit. Tujuannya treatment postpartus mencegah infeksi. Oke, yang kedua mengurangi rasa sakit, nyeri, dan trauma karena ini sangat berpengaruh pada produksi susu. Oke, yang ketiga bila terlihat mulai dingklang maka akan langsung renutrisi, mengembalikan nutrisi yang hilang, kalsium, ATP, dan lain-lain. Jadi ketika dokter ditanya obatnya apa, tergantung kasus per kasus Laskar Ngarit. Jadi pentingnya dilakukan treatment postpartus atau suntik kesehatan pasca melahirkan ya ini. Oke, siap. Saya akan membahas tentang yang pertama, masa kebuntingan sapi. Normalnya sapi itu bunting 283 sampai 290 sekian hari. Apakah ada yang lebih dari 10 bulan? Ada. Terakhir saya nangani 9 bulan 26 hari sapinya Mas Jamroni. Apakah ada yang lebih dari 10 bulan? Ada. Apakah ada yang lebih dari 11 bulan? Tidak ada. Karena bila 11 bulan berarti bisa salah mendata ataupun memang tidak bunting. 283 sampai 290-an hari, atau bisa sampai 10 bulan 9 hari dibalik, itu juga bisa Laskar Ngarit. Jadi nggak usah panik, oke? Yang kedua, proses kelahiran.
Sebisa mungkin sapi, sarankan setting mindset Anda bahwa sebisa mungkin sapi lahir normal. Karena memang mekanisme yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, oleh Tuhan, itu sudah luar biasa. Tetapi ada beberapa kondisi yang memungkinkan seekor sapi tidak bisa lahir normal. Bisa masalah induk, bisa masalah anak. Bila masalah induk terlalu lemah, rahimnya tidak kontraksi atau bahkan lemes, ya. Terjadi torsio uterus, rahimnya muter. Ini butuh bantuan dokter. Anak terlalu besar, posisi anak salah, kepala deflection, kaki deflection, ya ini juga butuh bantuan dokter. Tapi ketika posisi anak ini normal, ketika induk kondisinya siap, jenengan tunggu sambil ngopi dan makan gorengan, Mas Kang Arif. Usahakan lahir normal. Tapi bila tidak lahir normal, maka harus dibantu sebisa mungkin oleh dokter atau oleh mantri yang memiliki pengalaman yang lama, supaya minim trauma dan efektif. Jebret ditoto, set, keluar. Tapi sulit, ngomongnya penak banget. Itu sebisa mungkin kelahiran sapi itu normal. Bila tidak bisa normal, dibantu. Siap. Tujuannya apa? Tujuannya dalam proses kelahiran normal di sini akan minim trauma. Brul, itu sudah alamiah. Oke, tinggal panggil dokter, ngasih tahu, dok, sapi saya punya anak, bisa nggak dibantu injeksi postpartus? Dokter akan datang. Oke, ketika harus dibantu, maka minimalkan trauma, jangan sampai ada luka yang terlalu parah. Oke, dan satu hal, ketika batur ini masih gantung, jangan diikat apapun, karena akan menyebabkan broyong. Biarkan dia menggantung alami, nanti dia akan ngocok alami. Sekarang Arit, berikan daun bambu, itu boleh untuk membantu pelepasan karunkula kotiledon sehingga bisa lepas secara alami. Ya. Lalu yang ketiga adalah masa involusi uterus. Jenengan harus tahu, masa involusi uterus adalah masa kembalinya fungsi dan ukuran rahim dari ukuran bunting menuju tidak bunting. Jadi yang gede 1 meter ya menjadi 20 cm. Dari yang melar dan tebal menjadi tipis dan kecil. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk masa nifas atau involusi uterus ini rata-rata 25 hari sampai 45 hari. Apakah ada yang kurang dari 25 hari? Ada, tetapi sangat sedikit. Oke, nah makanya tidak jarang ketika proses involusi uterus ini berjalan 25 hari, total sudah kembali kecil ya. Di usia 30 hari atau 40 hari setelah melahirkan, induk sudah birahi. Nah, disinilah salah satu tujuan dari pemberian treatment postpartus, meminimalkan infeksi rahim, sehingga rahim bisa segera kembali mengecil, tidak terjadi endometriosis atau radang dan infeksi pada rahim, sehingga bisa birahi lagi. Proses involusi uterus antara 25 sampai 45 sampai 55 hari lah sekarang Arit. Percepatlah dengan apa? Dengan memberikan treatment postpartus, dengan memperbaiki nutrisi dan membiarkan lahir normal. Seandainya tidak bisa lahir normal, ya sudah dibantu tapi minimkan trauma atau luka. Yang keempat, faktor-faktor kesembuhan atau involusi uterus apa saja? Yang pertama, lahir normal, lahir yang tidak dibantu, atau lahir dibantu yang tidak menimbulkan trauma sangat berperan penting. Jadi ini adalah faktor utama di mana tidak terjadi goresan, luka, robekan di rahim. Yang kedua, plasenta segera keluar kurang dari 12 jam setelah melahirkan. Yang ketiga, plasenta sudah keluar semua. Yang keempat, lakukan treatment postpartus agar proses peradangannya berhenti, proses nyerinya, infeksinya berhenti, sehingga rahim ini segera mengecil, menormal kembali dan bisa birahi. Itu faktor-faktornya. Sekarang Arif. Siap. Yang kelima, kapankah sebaiknya sapi setelah melahirkan itu dikawinkan? Birahi pertama, kedua, atau ketiga? Birahi pertama ini birahi pancingan.
atau induk belum siap. Ini masih aba-aba bahwa proses involusi uterus itu sudah selesai, hormonalnya sudah berjalan, tetapi sebenarnya belum siap 100%. Loh dok, punya saya birahi pertama tak kawinkan langsung jadi, itu rezeki. Tetapi kita menyarankan di birahi kedua atau birahi ketiga, sambil apa? Memastikan birahi kedua dan birahi ketiga ini bila sudah ada satu siklus ulangan yang lancar, berarti sapinya udah top, rahimnya sudah siap laskar ngarit. Itu yang pertama. Yang kedua, sambil menunggu efek pemberian obat cacing. Oke, kita ke pertanyaan atau sub bahasan kelima. Kapan diberikan obat cacing dan apa manfaatnya? Diberikan obat cacing bila anak sudah usia 14 hari, yang diberikan adalah induknya. Oke, manfaatnya apa? Manfaatnya membersihkan cacing yang ada di tubuhnya si induk, supaya tidak cacing hati, cacing paru-paru, cacing pencernaan, sehingga ketika dia birahi di usia 40 atau 60 hari pasca melahirkan, sudah bisa dilakukan inseminasi buatan dalam posisi induk yang sudah bebas cacing laskar ngarit. Oke, apa manfaat pemberian obat cacing di usia pedet 14 hari ke induknya, yang diobati induknya loh ya. Oke, manfaatnya adalah membersihkan cacing agar induk tidak cacingan pada saat bunting. Karena ada cacing jenis Toxocara itu menular ke pedet melalui plasenta laskar ngarit. Pedet baru lahir 4 hari kok mencret keluar cacing, 5 hari kok keluar cacing. Dari mana wong belum makan apa-apa? Dari plasenta, dari tali pusar masuknya. Bisa dipahami, itu manfaat pemberian obat cacing. Siap. Sub bahasan yang ketujuh adalah kenapa harus digenjot nutrisi. Dua faktor penting keberhasilan peternak setahun beranak satu kali adalah tidak terjadi infeksi pada rahim dan hormonalnya normal, hormon birahi. Hormon birahi normal ini dikontrol oleh kondisi tubuh. Sapi yang kekurangan gizi, sapi yang kurus, metabolisme hormonal terganggu sehingga dia tidak bisa birahi atau birahinya mundur atau malah tidak birahi laskar ngarit. Sehingga genjot nutrisi ini mutlak dilakukan oleh peternak agar sapinya nutrisinya terpenuhi, kondisinya oke, metabolisme hormonal jalan, rahimnya mengecil dan normal, nutrisinya dapat, dia akan birahi laskar ngarit. BCS atau Body Condition Score yang dianjurkan adalah 2,5 sampai 3. Yang belum tahu apa itu BCS, silakan browsing video saya tentang Body Condition Score. Siap. Yang ke-8, deteksi birahi itu bagaimana? Nah, laskar ngarit, semakin kesini ras sapi di Indonesia ini semakin mix, semakin campur. Beberapa jenis sapi silang itu birahinya tidak tampak, atau gejala birahinya tidak lagi abang abuh anget, tidak lagi merah hangat dan bengkak, tidak. Lebih sulit lagi, tidak muncul. Terutama ras Simmental dan Limousin yang dia semakin menuju ke ras murni. Ini dia sensitif terhadap pakan laskar ngarit. Oke, nah laskar ngarit bisa memastikan deteksi birahi ini ada beberapa cara sebenarnya. Tetapi yang paling gampang ya hafal dulu ciri-ciri sapi birahi yang paling wajar. Vaginanya, vulvanya merah, vulvanya melar dan bengkak. Oke, dan ketika diukur suhunya dia di atas 39,5, artinya panas. Oke, lalu dia akan teriak-teriak. Lalu tingginya kadar estrogen ini memaksa uterus mengeluarkan lendir, ya. Ya, ini lendir birahi bening kayak kaca. Memantul ya, kuning banget, pekat. Oke, lalu ketika dia dinaikin, itu dia diem, dan beberapa literatur menyebutkan puncak birahi
selain ketika dia itu keluar lendir banyak adalah dia rajin naikin, dan ketika dinaikin sama sekali tidak marah Laskar Ngarit. Di situ. Oke, ada beberapa metode deteksi birahi tetapi kurang cocok pada sapi yang di kandang Laskar Ngarit. Akan kita bahas di video khusus nanti. Yang ke-9, faktor keberhasilan inseminasi buatan. Faktor keberhasilan inseminasi buatan. Faktor induk harus sehat, tidak boleh cacat. Faktor peternak mampu melakukan deteksi birahi dengan cepat, tepat, dan melaporkannya dengan baik. Yang ketiga, faktor pelaporan ini tidak boleh terlambat. Yang keempat, faktor inseminator harus jujur, objektif, dan jam terbang tinggi. Yang kelima, faktor straw atau kualitas sperma. Nah, kualitas sperma ini penelitian terbaru menunjukkan bahwa kerusakan DNA sperma itu berpengaruh 20-30% menyebabkan kegagalan. Oke, setelah kualitas sperma jangan lupa kualitas inseminasi harus baik ketika prosesnya, dan jangan lupa yang ke-7 faktor rezeki. Oke, yang ke-10 faktor rezeki jangan lupa Laskar Ngarit. Jadi faktor rezeki itu ya rezeki tidak akan tertukar dan tidak akan tertakar. Mengenai kegagalan-kegagalan padahal sudah dilakukan deteksi dengan baik, inseminatornya sudah datang dengan tepat, terus jam terbang tinggi, kenapa kok masih belum jadi? Akan kita bahas di video khusus. Laskar Ngarit, sahabat Satwa TV, bila semuanya sehat, kami sehat, akan rilis video setiap hari pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Buat jenengan yang memang mau belajar tentang sapi, belajar tentang reproduksi maupun pakan, silakan subscribe karena sudah ada ratusan video yang membahas tentang permasalahan di kandang. Matur nuwun yang sudah nonton sampai habis, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit, beres-beres semangat.